Dikutip dari Tartia hingga perdagangan Jumat siang tadi rupiah melemah di 0,31% di level 16.337 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,12% di level 16.300 per dolar Amerika di perdagangan Jumat pagi tadi. Harga batubara jatuh setelah terbang tinggi di 3 hari perdagangan terakhir sebesar 2,2%. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Kamis waktu setempat ditutup di 110 dolar Amerika per ton, melemah 1,25%. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana jelang libur akhir pekan nilai tukar rupiah melemah dan kembali diperdagangkan di level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Tartia hingga perdagangan Jumat siang tadi rupiah melemah di 0,31% di level 16.337 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,12% di level 16.300 per dolar Amerika di perdagangan Jumat pagi tadi. Sementara indeks dolar Amerika menguat di 0,03% di level 98,65 di Jumat pagi tadi, setelah di Kamis menguat di 0,44% ke 98,646, merupakan level tertinggi sejak 5 Agustus 2025. Dolar Amerika mendapatkan angin segar karena pasar melihat kemungkinan The Fed bisa saja tidak menurunkan suku bunga di September, di mana mengutip dari CME FedWatch, probabilitas Federal Fund Rate bertahan di 4,25 hingga 4,5% di September sebesar 24,45%. Ini menjadi yang tertinggi dalam sebulan terakhir. Sementara probabilitas pemangkasan suku bunga 25 basis point di September turun jadi 75% dari 92% di pekan lalu. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.360 rupiah, kemudian terhadap euro di 18.983 rupiah, pound sterling di level 21.917 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang berada di level 110,13 rupiah. Ke informasi komoditas, harga batubara jatuh setelah terbang tinggi di 3 hari perdagangan terakhir. Harga emas tertekan seiring penguatan dolar Amerika Serikat ke level tertinggi sejak 5 Agustus 2025. Sementara harga minyak stabil, namun di jalur untuk mengakhiri penurunan dalam 2 minggu beruntun. Harga batubara jatuh setelah terbang tinggi di 3 hari perdagangan terakhir sebesar 2,2%. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Kamis waktu setempat ditutup di 110 dolar Amerika per ton, melemah 1,25%. Harga batubara melemah karena China sebagai penopang harga utama mulai menurunkan permintaan. Dilansir dari SX Coal, harga batubara thermal di wilayah penghasil utama Tiongkok mulai melemah karena penyerapan yang menurun, serta pengadaan dari pengguna akhir yang lebih hati-hati. Harga emas kembali jatuh seiring penguatan dolar Amerika Serikat ke level tertinggi sejak 5 Agustus 2025 menjelang pidato Ketua The Fed Jerome Powell di Jackson Hole. Di perdagangan Kamis waktu setempat, harga emas dunia turun 0,25% di level 3.338,46 dolar Amerika per troy ounce. Dalam 2 hari terakhir, harga emas melemah 0,25%, sementara di perdagangan Jumat pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,02% di 3.337,92 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia stabil di perdagangan Jumat pagi waktu Asia, namun tetap berada di jalur untuk mengakhiri penurunan 2 minggu beruntun. Sentimen didorong memudarnya harapan perdamaian cepat antara Rusia dan Ukraina yang kembali meningkatkan premi resiko di pasar energi. Melansir Reuters, minyak mentah Brent turun 4 sen di 67,63 dolar Amerika per barrel, sementara minyak WTI Amerika Serikat terkoreksi 1 sen ke level 63,51 dolar Amerika. Dalam sepekan, Brent masih mencatat kenaikan 2,7% dan WTI naik 1,1%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,20% di level 63,65 dolar Amerika per barrel.
Nikel melemah tipis di 0,02% di level 14.767 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 0,36% di level 3.369 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,82% di level 4.497 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan untuk kali ini tampaknya didominasi oleh sentimen internasional dan informasinya apa saja. Mari kita simak tayangan berikut ini. Gubernur Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, menyatakan masih melihat hanya satu kali pemangkasan suku bunga sebagai langkah yang tepat tahun ini. Namun Bostic juga menyoroti perkembangan di pasar tenaga kerja yang berpotensi mengkhawatirkan dan perlu diawasi. Bostic menekankan lebih memilih The Fed mengambil langkah konsisten dalam kebijakan suku bunga daripada pemangkas lalu kemudian harus menaikkan kembali. Diketahui Bostic tahun ini tidak memiliki hak suara dalam komite penetapan suku bunga The Fed. Sektor manufaktur Amerika Serikat tumbuh di laju tercepat dalam lebih dari 3 tahun didorong peningkatan permintaan yang sekaligus menambah tekanan inflasi. Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur versi Flash S&P Global untuk Agustus naik 3,5 poin menjadi 53,3 level tertinggi sejak Mei 2022. Kenaikan indikator manufaktur ini ikut mendorong PMI Composite yang juga mencakup sektor jasa ke posisi tertinggi sepanjang tahun ini. Indikator output pabrik ke level tertinggi sejak pertengahan 2022, sementara pesanan baru juga naik ke level tertinggi sejak Februari 2024. Permohonan atau klaim tunjangan pengangguran di Amerika Serikat naik pekan lalu ke level tertinggi sejak Juni, sementara klaim lanjutan juga meningkat. Kondisi ini menambah bukti asal tenaga kerja Amerika mulai melambat. Data Departemen Tenaga Kerja Amerika mencatat klaim awal meningkat sebanyak 11.000 menjadi 235.000 di pekan yang berakhir 16 Agustus. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan survei ekonom Bloomberg yang memperkirakan 225.000 klaim. Klaim lanjutan indikator jumlah penerima manfaat yang masih berlangsung ikut naik menjadi 1,97 juta per 9 Agustus. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak November 2021. Dari Asia, laju inflasi konsumen Jepang masih berada jauh di atas target Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan atau BOJ. Meskipun pertumbuhan harga menunjukkan perlambatan. Laporan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi setempat merilis, indeks harga konsumen Jepang tidak termasuk makanan segar naik 3,1% di Juli dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini melambat dari 3,3% di bulan sebelumnya. Estimasi median para ekonom berada di angka 3%, dengan ekspektasi adanya tekanan dari harga energi yang sempat melonjak setahun lalu. Berbagai sumber, IDX Channel.